Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki nubuat-nubuat Alkitab tentang Bapa Surgawi. Mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Melalui ayat ini, kita bisa memahami di mana Tuhan meletakkan identitasnya. Untuk mengidentifikasi siapa kita memiliki kartu identitas yaitu KTP. KTP kita mengidentifikasi siapa kita. Ketika petugas polisi menghentikan seseorang di jalan dan memeriksa identitasnya, petugas polisi meminta KTP-nya. KTP kita berisi tanggal lahir kita, tempat tinggal kita, serta sidik jari kita. Sama seperti kartu identitas yang menegaskan identitas kita, Tuhan menaruh kartu identitasnya di dalam Alkitab untuk membuktikan identitasnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku." Dengan kata lain, Alkitab merupakan kartu identitas Tuhan. Melalui Alkitab, kita harus memiliki hikmat untuk mengenali Tuhan yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Namun, tidak semua orang bisa mengenali Tuhan walaupun membaca Alkitab. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Menurut Kolose pasal 2 ayat 2 dan Kolose pasal 1 ayat 26, bukankah tertulis bahwa Kristus adalah rahasia Tuhan? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang ke Israel sebagai manusia dengan nama Yesus. Meskipun banyak orang melihat Yesus dan bertemu dengannya, hanya sedikit orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan yang datang dalam wujud manusia. Lebih banyak orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan walaupun bertemu Dia. Itulah sebabnya Yesus mengajar kita bahwa Alkitab adalah kartu identitas yang bersaksi tentang Dia. Jadi kita bisa mengonfirmasi bahwa kesaksian untuk mengenali Tuhan sebagai manusia ditemukan dalam seluruh Alkitab, bukan? Hari ini, saya akan membuktikan bahwa Bapa Ansanghong adalah Tuhan yang datang ke dunia ini melalui beberapa nubuat dalam Alkitab. Kapan saja kita memberitakan Injil, banyak orang bertanya kepada kita, "Mengapa Anda percaya Kristus Ansanghong sebagai Tuhan? Dia adalah manusia biasa seperti kita. Bagaimana dia bisa menjadi Tuhan?" Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 13, "Sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar tidak mendengar dan tidak mengerti." Tetapi di dalam ayat 16 Yesus berkata, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Melalui Alkitab yang bersaksi tentang Tuhan, kita harus tahu bagaimana menjawab dengan simpel kepada mereka yang bertanya, "Mengapa Kristus Ansanghong adalah Tuhan?" Pertama, Kristus Ansanghong telah memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia. Tidak ada yang bisa memberikan hidup yang kekal kecuali Tuhan. Oleh karena itu, Kristus Ansanghong adalah Tuhan. Kita harus memberi mereka jawaban ini. Tentu saja ada banyak bukti jawaban ini di 1 Yohanes pasal 2 ayat 25, Yohanes pasal 6 ayat 53, Matius pasal 26 ayat 26, Yesaya pasal 25 ayat 6, Ibrani pasal 9 ayat 28, dan banyak lagi. Melaluinya kita bisa menginjil kepada mereka. Kedua, Kristus Ansanghong membangun kembali Sion.
Alkitab bersaksi bahwa hanya Tuhan yang bisa membangun kembali Sion. Ada banyak informasi tentang orang-orang di kartu identitas mereka. Demikian pula, ada banyak informasi tentang Tuhan di dalam Alkitab. Di antaranya, ada kesaksiannya bahwa Dia yang membangun kembali adalah Tuhan. Melalui Mazmur pasal 102 ayat 17, Mazmur pasal 87 ayat 5, Yesaya pasal 33 ayat 20, Daniel pasal 7 ayat 25, dan Imamat pasal 23 ayat 1. Kita bisa menegaskan bahwa Kristus Ansanghong adalah Tuhan yang membangun Sion. Ada yang terus bertanya, mengapa Kristus Ansanghong adalah Tuhan? Kita bisa berkata Kristus Ansanghong adalah Tuhan karena Dia telah memberikan pengampunan dosa kepada umat manusia. Menurut Alkitab, tidak ada yang bisa memberikan pengampunan dosa kecuali Tuhan. Kita bisa mengonfirmasi hal ini melalui Lukas pasal 5 ayat 17, Matius pasal 26 ayat 26, dan banyak ayat lainnya. Ketika seseorang bertanya kepada kita seperti ini, Tuhan memberikan begitu banyak bukti untuk kita jawab dengan mudah. Kita juga bisa berkata, Kristus Ansanghong adalah Tuhan karena Dia menggenapi nubuat tentang tahta Raja Daud. Dengan menunjukkan Wahyu 5 ayat 1, Hosea 3 ayat 5, Wahyu 22 ayat 16, 2 Samuel 5 ayat 4, Lukas 13 ayat 6, Ibrani 9 ayat 28, Lukas 12 ayat 49, dan Lukas 22 ayat 20. Kita bisa menginjil kepada orang-orang bahwa Kristus Ansanghong adalah Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai manusia. Kita juga bisa berkata, Kristus Ansanghong adalah Tuhan karena Dia telah memberi kita pohon kehidupan di Eden. Kita bisa menunjukkan kepada mereka bukti yang tertulis di Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 22, Yohanes 6 ayat 53, Matius 26 ayat 17, Yohanes 10 ayat 10, Ibrani 9 ayat 28, dan banyak lagi dan berkata, ada tertulis di dalam Alkitab bahwa hanya Tuhan yang bisa memberi manusia pohon kehidupan di Eden. Kristus Ansanghong adalah satu-satunya yang telah memberi kita pohon kehidupan di Eden. Jadi, Kristus Ansanghong adalah Tuhan yang dibuktikan oleh Alkitab dan para nabi, bukan? Dan Kristus Ansanghong adalah Tuhan karena Dia menetapkan perjanjian baru di akhir zaman ini. Hanya Tuhan yang bisa menetapkan perjanjian baru. Hanya Dia yang memiliki otoritas ini. Ketika kita menyelidiki ayat-ayat di Yeremia pasal 31 ayat 31 dan Lukas pasal 22, kita bisa menyadari bahwa hanya Tuhan saja bisa membawa kebenaran dari perjanjian baru pada zaman ini. Orang mungkin bertanya lagi, mengapa Bapa Ansanghong adalah Tuhan Kristus yang datang untuk kedua kalinya? Kita bisa berkata, Dia adalah Tuhan karena Dia datang ke dunia ini sesuai dengan nubuat tentang Melkisedek. Dan Dia adalah Tuhan karena Dia telah mengungkapkan Ibu Surgawi kepada kita. Tidak seorang pun yang bisa mengungkapkan Ibu Surgawi kepada kita kecuali Tuhan Bapa. Di dalam Yesaya pasal 62, dinubuatkan bahwa Tuhan tidak akan beristirahat sampai Dia menetapkan Yerusalem untuk dikenal oleh seluruh umat manusia. Kristus Ansanghong adalah Tuhan karena Dia telah memberi kita pengampunan dosa, telah memberi kita hidup yang kekal, dan telah membangun kembali Sion. Dia adalah Tuhan karena Dia memperkenalkan kepada kita Ibu Surgawi Yerusalem baru dan menetapkan perjanjian baru. Kita harus memberikan jawaban ini dengan mudah. Di antara jawaban-jawaban ini, mari kita pelajari bahwa Kristus Ansanghong adalah Tuhan karena Dia telah memberi umat manusia hidup yang kekal. Mari kita mempelajarinya melalui Alkitab. Silakan buka 1 Yohanes pasal 2. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Siapa yang menjanjikan hidup yang kekal? Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup yang kekal. Manusia tidak bisa memberikan hidup yang kekal sama sekali. Dengan nama Yehova di zaman Bapa, dengan nama Yesus di zaman Anak, dan dengan nama baru di zaman Roh Kudus. Tuhan datang ke bumi ini dan menjanjikan hidup yang kekal kepada kita.
Bukankah pekerjaan ini hanya bisa dijalankan oleh Tuhan? Jika begitu, dengan cara apa Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita? Mari kita cari tahu janjinya melalui Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Tidak ada yang bisa mengajari kita jalan ini kecuali siapa? Menurut 1 Yohanes pasal 2 ayat 25, hanya Tuhan memiliki kuasa untuk membuat janji seperti itu kepada umat manusia. Ketika Yesus bertanya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Petrus menjawab tanpa ragu-ragu, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bagaimana Petrus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Dia mengenali Tuhan melalui kartu identitasnya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa memberikan hidup yang kekal kecuali Tuhan. Maka dia berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Maksudnya, Engkau adalah Tuhan. Di manakah kami bisa mencari hidup? Dan pada siapakah kami bersandar untuk masa depan kami jika kami meninggalkanmu? Mari kita lanjutkan dengan ayat 54. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku." Menurut ayat ini, Yesus mengajari kita cara makan dagingnya dan minum darahnya, sehingga kita bisa menerima hidup yang kekal. Dan Dia menetapkan upacara kebenaran ini, bukan? Sejak kita mencari yang memberikan hidup yang kekal melalui kebenaran ini, kita bisa segera memahami bahwa Dia adalah Tuhan yang datang sekali lagi sebagai manusia. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 26. "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.'" Ketika kita membaca dari ayat 17, kita bisa dengan mudah memahami bahwa ini adalah perjamuan malam hari Paskah. Di kitab Yohanes pasal 6, Yesus menyebut dagingnya. Kita berbicara tentang badan kita seluruhnya seperti tubuh, tetapi ketika kita berbicara tentang bagian-bagian tubuh, kita bisa berkata daging, bukan? Ini berarti hal yang sama. Ayat 27 kita baca, "Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini.' Sambil dia memberikan anggur Paskah yang ada di dalam cawan, dia berkata, 'Minumlah ini. Sebab anggur Paskah inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Di Yohanes pasal 6 ayat 54, Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Roti Paskah dan anggur Paskah melambangkan daging dan darahnya. Oleh karena itu, ketika kita merayakan hari Paskah, kita bisa menerima apa? Kita bisa menerima hidup yang kekal. Namun, tidak ada sarjana Alkitab di dunia yang mengejarkan jalan kebenaran, yaitu cara merayakan Paskah. Tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada sekolah teologi yang mengajarkannya. Tidak ada yang merayakannya. Mereka tidak merayakan hari Paskah, artinya tidak makan daging Yesus dan minum darahnya. Dan jika mereka tidak makan dagingnya dan minum darahnya, apa yang tidak ada di dalam mereka? Tidak ada hidup di dalam diri mereka. Sederhananya, mereka tidak menerima hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan. Kalau begitu, mengapa mereka tidak bisa merayakan hari Paskah? Pada tahun 325 Masehi,
Upacara kudus hari Paskah dihapuskan di Konsili Nikea dengan menuntun bahwa ini adalah hari raya yang diadakan oleh orang-orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Mereka menghapuskan hari raya kudus yang diadakan oleh orang-orang kudus gereja awal selama lebih dari 300 tahun menurut ajaran Kristus. Sejak 325 Masehi, selama sekitar 1600 tahun, kebenaran hidup hari Paskah tidak muncul di bumi ini. Sejak hari Paskah menghilang, sangat banyak orang telah lahir dan mati di bumi ini. Tetapi tidak ada yang mengajar tentang Paskah bahwa kita bisa menerima hidup yang kekal dengan merayakan Paskah. Itu karena hanya Tuhan yang bisa mengajarkan ini. Ini adalah kartu identitas Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melakukan pekerjaan ini, bukan? Itulah sebabnya Nabi Yesaya dengan mudah menjelaskan bahwa Dia yang membawa kebenaran hidup hari Paskah adalah Tuhan kita. Mari kita baca Yesaya pasal 25. Hari ini, kita melihat sebagian kecil dari banyak kartu identitas Tuhan. Yesaya pasal 25 ayat 6 kita baca. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Di ayat 6, Tuhanlah mengadakan perjamuan. Tuhan akan mengadakan sebuah perjamuan besar dengan anggur yang tua benar. Ayat 7 kita baca, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselumungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan apa? Meniadakan maut untuk seterusnya. Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya, berarti Dia akan memberi kita hidup yang kekal, bukan? Anggur dan hidup yang kekal. Tadi kita dengar kedua-duanya, bukan? Anggur Paskah adalah unsur yang membawa umat manusia yang ditakdirkan untuk mati selamanya ke jalan kehidupan. Siapa yang melakukan ini? Di dalam Lukas pasal 22, Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Aku menetapkan peraturan kebenaran ini untukmu." Siapa yang memberitakan ini? Sekitar 2000 tahun yang lalu, Dia datang ke dunia ini dengan nama Yesus dan memberitakan kebenaran ini. Siapa Dia? Bukankah Dia Tuhan? Namun, hari Paskah menghilang selama 1600 tahun. Pada zaman ini juga, hanya Tuhan bisa mengizinkan kita untuk makan roti Paskah yang melambangkan dagingnya dan minum anggur Paskah yang melambangkan darahnya. Itulah sebabnya di Yesaya pasal 25 tertulis, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dengan anggur tua. Karena maut ditiadakan untuk seterusnya, ini berarti kita bisa hidup untuk selamanya. Dengan apa? Dengan anggur yang tua benar. Mengapa anggur itu digambarkan sebagai anggur yang tua benar? Kalau itu telah disimpan selama 1 atau 2 tahun, bukan berarti sudah tua. Sejak 325 Masehi, selama lebih dari 1600 tahun, tidak ada yang memberikan roti dan anggur Paskah kepada umat manusia. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 25 tertulis, inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hanya Tuhan yang bisa menjanjikan kita hidup yang kekal. Tuhan tidak hanya berkata, "Aku memberimu hidup yang kekal," tapi juga Dia menetapkan cara khusus bagi kita untuk menerimanya. Yesus sungguh-sungguh berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jika kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Jika begitu, siapa yang datang ke bumi ini dan menetapkan hari Paskah perjanjian baru, agar kita bisa makan daging Kristus dan minum darahnya? Setelah kebenaran hidup yaitu hari Paskah menghilang selama zaman kegelapan, Bapa datang ke bumi ini sekali lagi dan memberikan roti dan anggur Paskah kepada umat manusia.
Kemudian, kita perlu segera mengenali siapa dia. Di Yesaya pasal 25 ayat 8 dikatakan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang berkata, sesungguhnya inilah siapa? Kita perlu segera mengenal dia, adalah Tuhan yang kita nanti-nantikan sejauh ini. Ayat 9 kita baca, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Supaya kita diselamatkan, inilah Tuhan, yaitu juru selamat yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kini kita memberitakan melalui berbagai media dan dengan bibir kita bahwa hari Paskah telah muncul. Meskipun kita berkata, hari Paskah sudah muncul, mengapa manusia tidak menyadari bahwa Tuhan telah datang? Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Kita telah menerima Tuhan Bapa Kristus Ansanghong yang membawa kebenaran hidup. Hari Paskah. Kita telah melihat Bapa Ansanghong mempunyai kartu identitas Tuhan. Pada masa gereja awal, ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Engkau adalah Tuhan, jawab Petrus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab Bapa-Ku yang di sorga menyatakan itu kepadamu. Apa yang dimaksudkannya? Bapa telah membuka telingamu untuk mendengar dan matamu untuk melihat. Tuhan menyembunyikan dirinya terhadap orang lain, tetapi menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam seluruh Alkitab, sebagiannya puisi, sebagian lainnya nubuat, dan juga ada surat. Tetapi semua itu adalah kesaksian tentang siapa? Yesus menjelaskan hal ini di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39. Kitab suci ini memberi kesaksian tentang aku. Alkitab adalah kartu identitasku. Walaupun banyak orang menyangkal Tuhan Bapa Kristus Ansanghong dan Ibu Surgawi Yerusalem Baru, kita tidak boleh mendengarkan apa yang dikatakan orang buta rohani. Kita sudah melihat dan memahami siapa Bapa dan Ibu, bukan? Semua orang kudus dari gereja awal bersaksi, Yesus adalah Kristus, Juru Selamat dan Mesias yang datang ke bumi ini. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang bagaimana menjawab atau apa yang harus kita katakan. Sama seperti khotbah yang saya berikan kepada Anda hari ini, kita harus berkata tidak ada yang bisa memberi kita hidup yang kekal kecuali Tuhan. Kristus Ansanghong telah memberi kita hidup yang kekal. Kalau Dia bukan Tuhan, siapakah Dia? Kita harus bisa mengatakan seperti ini dengan sederhana. Jika mereka bertanya, apa buktinya Dia memberi kita hidup yang kekal? Kita bisa berkata, memang ada bukti. Kemudian kita bisa bersaksi tentang Kristus Ansanghong dan Ibu Surgawi Yerusalem. Kita harus menginjil dengan cara sama yang telah dilakukan oleh orang-orang kudus di gereja awal. Gereja di Efesus artinya yang diinginkan atau yang utama. Mengapa gereja itu yang diinginkan? Anggota-anggota gereja awal tidak berhenti memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan itu sendiri dan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diberkati dan diselamatkan. Meskipun mereka dibunuh di gelanggang terbuka di Roma, mereka tidak takut sama sekali. Kenapa? Karena sudah ada ajaran Yesus, orang yang menderita penghinaan oleh karena nama Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga dan akan menikmati kemuliaan besar yang tidak dinikmati di bumi ini. Di kerajaan surga tidak ada lagi kematian atau perkabungan atau duka cita. Sebaliknya, dunia itu dipenuhi sukacita setiap hari. Karena mereka benar-benar percaya akan hal ini, mereka tidak menganggap penganiayaan sebagai rasa sakit atau penderitaan. Kepercayaan mereka itu benar-benar kokoh. Maka mulai hari ini,
dengan iman teguh yang kita miliki. Mari kita berani berkata kepada semua orang di dunia ketika mereka bertanya, mengapa Bapa Ansang Hong adalah Kristus yang datang untuk kedua kali? Kenapa dia Tuhan? Dengan keyakinan yang kuat ini, mari kita mempersiapkan iman kita sekali lagi dan memegahkan Bapa Ansang Hong dan Ibu Surgawi Yerusalem Baru sepuasnya di tahun ini. Dewasa ini, banyak orang mengubah nama mereka. Walaupun seseorang namanya berubah, ia tidak berubah menjadi orang lain. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan menggunakan nama Yesus. Pada zaman Roh Kudus, dia datang dengan nama apa? Dia datang dengan nama baru. Kalau dia datang dengan nama Yesus, itu tidak benar. Dia akan datang ke bumi ini dengan nama baru. Di kitab Wahyu pasal 3 dan Wahyu pasal 2, Tuhan berkata, saat aku datang untuk kedua kalinya, aku akan datang dengan nama baru. Kita ada di gereja yang telah dibangun oleh Tuhan. Kita menerima hidup yang kekal yang telah dijanjikan Tuhan. Kita lagi di jalan keselamatan dan pengampunan dosa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, bukan? Karena itu, kita harus memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan iman yang teguh. Mari kita baca satu firman lagi di Ibrani pasal 9, ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Pada kedatangan yang pertama, namanya adalah Yesus. Tentang namanya pada waktu datang kedua kalinya, dia berkata, aku akan menuliskan namaku yang baru padanya. Itu bukanlah nama yang diberikan pada zaman Bapa atau pada zaman anak. Pada zaman Roh Kudus, dia yang mempunyai nama baru itu akan meniadakan maut untuk seterusnya dengan anggur yang tua benar. Dia yang memulihkan kebenaran hidup hari Paskah adalah Mesias dan Juru Selamat yang datang untuk kedua kalinya. Dialah Tuhan yang harus kita nanti-nantikan, bukan? Dia yang memimpin semua anak Sion kepada kebenaran hidup. Hari Paskah Perjanjian Baru adalah Kristus yang datang untuk kedua kali yang disaksikan oleh Alkitab dan para nabi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang ditunggu umat manusia sejauh ini. Nama gereja kita adalah Gereja Tuhan. Kita sedang menghadiri gereja yang telah dibangun dan ditetapkan oleh Tuhan untuk keselamatan kita. Kita tidak hanya memelihara hari Sabat dan merayakan hari Paskah dan hari-hari raya lain, tetapi juga kita sedang menghadiri gereja sejati yang mempelajari kehendak Tuhan dan melakukannya. Gelar yang sangat tinggi atau kemasyhuran yang banyak dicemburui tidak ada gunanya sama sekali untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kehidupan mereka adalah sia-sia seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk menjalani kehidupan yang sejati, sehingga kita bisa makan makanan benar rohani dan minum minuman benar rohani. Kita telah bertemu Bapa Surgawi Kristus Ansang Hong yang mengejarkan jalan menuju hidup yang kekal dan menuntun kita ke jalan keselamatan. Kita juga telah bertemu Ibu Surgawi Yerusalem Baru yang diungkapkan Bapa kepada kita. Mari kita mengikut kemanapun roh dan pengantin perempuan pergi sampai akhir. Masih banyak orang di bumi ini belum mengenal Tuhan zaman Roh Kudus. Mari kita beritakan kepada banyak orang tentang Bapa Ansang Hong dan Ibu Surgawi Yerusalem Baru yang telah datang ke bumi ini. Nanti semua orang di dunia bisa bertanya, bukankah gereja Tuhan percaya kepada Kristus Ansang Hong dan Tuhan Ibu? Harap semua orang di dunia ini akan bertobat dengan melihat perbuatan benar dan kehidupan anak-anak sorgawi. Mari kita berusaha banyak untuk hal itu tercapai. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.